21 Juli 1947. Langit bagi Nusantara yang tenang seketika pecah oleh mesin pesawat tempur dan dentuman bom. Udara dipenuhi asap pekat, jalanan dilanda kepanikan, dan darah kembali tumpah membasahi Indonesia yang baru saja merasakan kemerdekaan. Ini adalah agresi militer Belanda pertama, sebuah invasi berskala raksasa untuk menghancurkan Republik Indonesia yang saat itu baru merdeka. Serangan ini begitu masif, hingga puncaknya Presiden Soekarno terpaksa ditangkap dan diasingkan. Sementara, Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan sisa satu paru-parunya harus ditandu masuk ke dalam gelapnya hutan untuk memimpin perang gerilya. Namun ironisnya, pertumpahan darah yang nyaris menghapus nama Indonesia dari peta dunia ini tidak bermula dari medan tempur. Awal mula perang ini justru dipicu oleh sebuah dokumen di atas meja perundingan, sebuah perjanjian damai yang dikhianati karena salah penafsiran dan kerakusan kepentingan. Inilah perundingan Linggarjati. Sebuah kesepakatan yang awalnya dibuat untuk mencegah perang, namun akhirnya dikhianati dan disebabkan Belanda kembali menginvasi Republik Indonesia. Bersama cerita waktu, mari memahami sejarah perundingan Linggarjati. Pada beberapa video yang sudah kita bahas sebelumnya, teman-teman mungkin mendengar tentang agresi militer Belanda atau invasi Belanda ke Indonesia untuk merebut kembali wilayah bekas koloninya. Tapi tahukah teman-teman, konflik bersenjata ini ternyata tidak terjadi begitu saja. Pemicunya adalah perundingan Linggarjati, sebuah kesepakatan politik pertama yang panjang antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda yang seharusnya menjadi solusi perdamaian. Namun, pada praktiknya, sejak hari pertama perjanjian itu ditandatangani, kedua negara justru memiliki tujuan dan penafsiran isi pasal yang berbeda. Ketidaksepahaman inilah yang akhirnya membuat perjanjian batal dan militer mengambil alih penyelesaian konflik. Untuk memahami mengapa Indonesia mau berunding dengan Belanda di Linggarjati, kita harus melihat kondisi pada akhir tahun 1945 hingga awal 1946. Pasca proklamasi, pasukan sekutu di bawah komando Inggris mendarat di Indonesia untuk melucuti senjata tentara Jepang. Masalahnya, mereka datang dengan membawa tentara Nika, yaitu pemerintahan sipil Hindia Belanda yang bertujuan memulihkan pemerintahan kolonial di Indonesia pasca kekalahan Jepang. Hal ini memicu perlawanan bersenjata di berbagai daerah, seperti pertempuran Surabaya dan Palagan Ambarawa. Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan Laskar Pemuda yang terus bertempur menghadapi pasukan yang jauh lebih modern. Perdana Menteri Indonesia saat itu, Sultan Syahrir, melakukan kalkulasi politik dan militer yang realistis. Syahrir menyadari bahwa Indonesia tidak akan mampu memenangkan perang konvensional jangka panjang melawan sekutu dan Belanda. Selain itu, negara Indonesia yang baru merdeka ini sangat membutuhkan pengakuan hukum atau pengakuan secara internasional agar tidak lagi dianggap sebagai negara pemberontak bentukan Jepang. Syahrir akhirnya memutuskan bahwa perjuangan bersenjata harus dibarengi dengan diplomasi. Di sisi lain, pemerintah Belanda juga mendapat tekanan dari Inggris yang tidak ingin terus terjebak dalam perang di Indonesia. Tekanan internasional inilah yang akhirnya memaksa Indonesia dan Belanda untuk duduk berunding. Pada pertengahan November 1946, perundingan akhirnya resmi digelar di Desa Linggarjati, sebuah selatan Cirebon, Jawa Barat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sementara delegasi dari Belanda dipimpin oleh Prof. Willem Sermerhorn. Karena kedua belah pihak masih sering terlibat kontak senjata di lapangan, perundingan ini ditengahi oleh diplomat Inggris, Lord Killen. Perundingan berjalan panjang dan menegangkan karena perbedaan batas wilayah dan konsep negara. Setelah perdebatan panjang, pada 15 November 1946, naskah kesepakatan akhirnya berhasil disusun dan kemudian ditandatangani secara resmi di Jakarta pada 25 Maret 1947. Setidaknya terdapat 3 poin utama yang paling penting dari isi perjanjian Linggarjati. Pertama, Belanda secara de facto mengakui wilayah kekuasaan Republik Indonesia, tetapi hanya sebatas Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus angkat kaki dari wilayah tersebut paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Artinya, seluruh wilayah Nusantara di luar ketiga pulau tersebut seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Kepulauan Sunda Kecil, hingga Papua masih sah secara hukum berada di bawah kekuasaan kerajaan Belanda. Kedua, Indonesia dan Belanda sepakat untuk membentuk negara serikat bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam konsep ini, Republik Indonesia hanya akan menjadi salah satu negara bagian. Ketiga, RIS dan Belanda
Belanda akan bergabung dalam sebuah Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda. Singkatnya, kemerdekaan Indonesia pada saat itu belum sepenuhnya mutlak dan berdaulat dengan menempatkan Ratu Belanda sebagai kepala tertinggi perserikatan. Kebijakan strategis Indonesia di mata internasional masih memiliki keterikatan politik dan harus sejalan dengan pemerintahan kolonial. Hasil kesepakatan Linggarjati langsung memicu gejolak politik yang besar di dalam negeri. Keputusan Kabinet Syahrir mendapat dukungan sekaligus penolakan yang keras. Bagi kelompok yang pro, diplomasi ini dianggap sebagai kemenangan taktis. Untuk pertama kalinya, pemerintah kolonial Belanda secara resmi mengakui keberadaan Republik Indonesia secara hukum. Pengakuan de facto ini langsung digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mencari dukungan ke negara-negara Arab dan internasional. Namun, bagi kelompok kontra, perjanjian ini dianggap sebagai kerugian besar. Partai-partai politik seperti Masyumi, PNI, dan kelompok oposisi pimpinan Tan Malaka menolak keras perjanjian ini. Mereka keberatan karena wilayah Indonesia menyusut drastis hanya menjadi Jawa, Sumatera, dan Madura. Mereka juga menolak keras ide bahwa Indonesia harus tunduk di bawah persemakmuran yang dikepalai oleh Ratu Belanda. Kekecewaan paling besar dirasakan oleh pihak militer. Jenderal Sudirman dan para komandan pasukan di lapangan merasa dirugikan. Akibat perjanjian ini, tentara Indonesia dipaksa mundur dari beberapa kantong pertahanan strategis yang sudah mereka pertahankan dengan susah payah demi mematuhi garis batas demarkasi yang baru disepakati. Lalu, apa yang membuat perjanjian yang sudah ditandatangani ini akhirnya hancur berantakan? Masalah utamanya terletak pada perbedaan penafsiran. Kedua belah pihak memahami isi perjanjian dengan cara yang sangat bertolak belakang. Dari sudut pandang Indonesia, perjanjian Linggarjati adalah alat untuk mencapai kedaulatan penuh secara bertahap. Pemerintah Indonesia mengartikan bahwa Republik Indonesia memiliki posisi yang sejajar dengan Belanda. Uni Indonesia Belanda hanyalah simbol kerjasama. Indonesia merasa berhak penuh mengatur wilayah darat, mengendalikan tentaranya sendiri, dan menjalankan urusan luar negerinya secara mandiri. Namun, penafsiran pemerintah Belanda sangat berbeda. Belanda masih memiliki pola pikir kolonial. Bagi Belanda, sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk pada tahun 1949, kedaulatan tertinggi atas seluruh wilayah Indonesia tetap berada di tangan kerajaan Belanda. Belanda menganggap pemerintah Republik Indonesia hanyalah otoritas sementara di bawah naungan Gubernur Jenderal Belanda. Perbedaan interpretasi ini memuncak pada satu konflik utama, yaitu pembentukan pasukan keamanan bersama atau Gendarmerie. Belanda menuntut agar dibentuk polisi militer gabungan antara tentara Belanda dan tentara Indonesia. Belanda beralasan pasukan ini diperlukan untuk mengamankan wilayah Republik Indonesia, khususnya melindungi perkebunan dan aset ekonomi milik pengusaha asing. Pemerintah Indonesia pada saat itu jelas menolak keras tuntutan ini, mengizinkan tentara Belanda berpatroli bebas di dalam wilayah kedaulatan Indonesia, sama saja dengan menyerahkan kembali kemerdekaan secara sukarela. Pertanyaannya, mengapa Belanda seolah sengaja memaksakan tuntutan yang sudah pasti akan ditolak oleh Indonesia? Jawabannya adalah karena Belanda membutuhkan dalih atau pembenaran di mata dunia internasional. Pasca Perang Dunia Kedua, negara Belanda sedang mengalami kebangkrutan ekonomi dan sangat bergantung pada bantuan finansial dari negara-negara barat lainnya. Jika mereka tiba-tiba melancarkan invasi militer secara sepihak tanpa alasan yang kuat, Belanda beresiko besar mendapat sanksi dan kecaman dari sekutunya sendiri, terutama Amerika Serikat dan Inggris. Oleh karena itu, tuntutan pembentukan pasukan gabungan ini pada dasarnya adalah sebuah jebakan diplomatik. Belanda sengaja merumuskan tuntutan yang mustahil disetujui oleh Republik Indonesia. Tujuannya sangat licik. Belanda ingin menggiring opini internasional bahwa pihak Indonesia lah yang keras kepala, tidak mau bekerja sama, dan gagal menjalankan kewajibannya dalam perjanjian Linggarjati. Dengan melabeli Indonesia sebagai pihak yang bersalah, Belanda memiliki alasan sah untuk masuk dan menertibkan keadaan melalui jalur militer. Begitu Indonesia secara tegas menolak tuntutan tersebut, Belanda akhirnya mendapatkan celah emas yang mereka tunggu-tunggu. Ketegangan semakin meningkat drastis dan saling tuduh mengenai pelanggaran gencatan senjata terus terjadi di lapangan. Puncaknya pada tanggal 20 Juli 1947 malam, Letnan Gubernur Jenderal Belanda, H.J. van Mook, secara resmi mengumumkan kepada dunia bahwa pemerintah Belanda tidak lagi terikat pada perjanjian Linggarjati. Hanya beberapa jam setelah pengumuman itu, tepatnya pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan operasi militer besar-besaran yang diberi sandi operatif produk, yang berarti operasi produk. Inilah yang kita kenal sebagai agresi militer Belanda pertama.
Sesuai dengan nama sandinya, operasi militer ini berfokus pada target ekonomi. Militer Belanda menyerang secara tiba-tiba menggunakan pesawat tempur canggih, menghancurkan pangkalan udara milik Republik, dan mengerahkan pasukan lapis baja. Taktik mereka sangat jelas, merebut pelabuhan-pelabuhan strategis, menguasai ladang minyak di Sumatera, serta menduduki area perkebunan karet dan gula di Jawa Barat dan Jawa Timur. Belanda membutuhkan sumber daya alam ini untuk memulihkan kondisi ekonomi mereka yang hancur pasca Perang Dunia Kedua. Menghadapi serangan konvensional berskala besar ini, pasukan TNI terpaksa mundur ke pedalaman. Untuk mencegah Belanda memanfaatkan fasilitas ekonomi, TNI dan Laskar Rakyat menerapkan taktik bumi hangus, membakar bangunan dan infrastruktur sebelum ditinggalkan. Gagalnya perjanjian Linggarjati membuktikan bahwa Belanda tidak pernah benar-benar berniat melepaskan Indonesia. Konflik ini menghancurkan rasa saling percaya antara kedua negara dan memulai babak perang terbuka yang sangat brutal. Perang ini terus berlanjut hingga Belanda melancarkan agresi militer kedua di akhir 1948, yang pada akhirnya memaksa para pemimpin sipil ditahan dan Jenderal Sudirman memimpin langsung perlawanan dari dalam hutan. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung kami dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video lainnya.